Salam sobat sekalian, kita akan membahas kembali terkait motif pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan bahas dengan dua versi. Pertama dari versi polisi, keterangan yang disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo pada hari ini sudah diperiksa oleh Polri, dan nanti kita akan lihat apa pernyataan dari Verdi Sambo. Dan kemudian versi yang kedua adalah versi Kamarudin Simanjuntak, dan kita akan analisa. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba. Yang pertama dari versi polisi, pada hari ini Verdi Sambo sudah diperiksa, dan lewat keterangannya Verdi Sambo menyampaikan motif pembunuhan ini karena dia menjadi marah dan emosi setelah istrinya melaporkan kepadanya tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Bukan lagi di Duren 3 ya. Sebelumnya skenario yang dibuat di Duren 3 terjadi pelecehan seksual, dan sekarang di Magelang. Ya. Oke. Yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J. Nah, sehingga Verdi Sambo memanggil ajudannya dan merencanakan pembunuhan. Baik rekan-rekan media, selamat malam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Humas, hari ini untuk pertama kali kita melakukan atau penyidik sudah melakukan pemeriksaan tersangka FS sebagai tersangka. Ya, setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Kemudian bersamaan juga tim sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap 3 tersangka lainnya, tapi bertempat di Bareskrim. Nah, khusus untuk tersangka FS itu kita lakukan di Mako Brimob Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan sejak pukul 11 tadi siang dan selesai pukul 18 tadi. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kalau kita menganalisa skenario yang dibuat Verdi Sambo ini, jangan-jangan karena skenario yang pertama gagal dan sudah terbantahkan itu tidak benar, dan sekarang buat skenario baru lagi, dan ini sangat-sangat sulit untuk dipercaya. Karena pertama skenarionya pelecehan seksual terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, dan sekarang dia mengatakan laporan istrinya terjadi tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Artinya ini terjadi di Magelang. Nah, juga Menko Polhukam, kemarin kita sudah mendengar pernyataan daripada Menko Polhukam yang mengatakan bahwa ini adalah konten dewasa yang tidak boleh didengar oleh anak-anak, hanya orang dewasa saja yang bisa mendengar. Berarti ini konten dewasa, artinya terkait dengan asmara atau pelecehan seksual yang diisukan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat bahwa sampai saat ini banyak yang tidak percaya bahwa itu adalah
suatu fakta yang terjadi di Magelang ya, dengan pernyataan Ferdi Sambo yang barusan disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, karena ini udah biasa, dia udah pandai membuat skenario ya, namanya banyak sekali yang bilang bahwa Ferdi Sambo ini mafia ya, pintar sekali membuat skenario namun selalu salah, selalu terbuka, selalu ketahuan ya. Dia nggak sadar bahwa dia manusia biasa ya, masih ada Tuhan yang tidak tidur dan melihat dan membuka semuanya nggak saat ini. Nah, ini skenario baru lagi, kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak, nanti buktinya di pengadilan ya. Tentu di pengadilan nanti akan ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau di versi Kamarudin Simanjuntak, koordinator tim pengacara dari keluarga almarhum Brigadir C, motif pembunuhan ini karena ada dendam dari skuad lama, karena ada pesannya dari pernyataan Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa sebelumnya terjadi ancaman sehingga si Brigadir C menelpon kekasihnya bahwa ada ancaman kepadanya, ada ancaman pembunuhan bahkan ya. Dan kenapa terjadi itu? Karena ada rasa iri dari skuad lama atau ajudan yang lain kepada Brigadir C, karena Brigadir C ini sudah kedekatannya dengan Ibu Putri seperti keluarga, sangat baik ya. Jadi ada iri hati dari skuad lama ini. Yang kedua, si Brigadir C ini tahu ya bahwa ada seseorang, si cewek cantik atau si cantik-cantik kata si Kamarudin, diduga ada hubungan ya kepada Pak Ferdi Sambo ini yang diketahui oleh Brigadir C. Nah, ketika ditanya sama Ibu Putri, kenapa Bapak jarang pulang ya, dan diberitahulah oleh Brigadir C. Nah, kemudian disitulah terjadi pertengkaran antara si Ibu Putri dan Ferdi Sambo, dan disitulah terjadi yang katanya nangis-nangis gitu ya, nangis-nangis Ibu. Dan kemudian karena sudah diketahui hubungan antara Pak Ferdi Sambo dengan si cantik-cantik itu, kata Pak Kamarudin Simanjuntak, bahkan tadi di berbagai media sosial Pak Kamarudin menyampaikan begitu. Nah, itulah yang membuat Pak Ferdi Sambo dendam ya, takut nanti dia sampaikan kepada orang banyak, takut ceritakan kepada orang lain. Nah, sehingga dia merencanakan pembunuhan ini. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya ini sangat masuk akal ya, ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena kalau sudah ada hubungan dekat seperti keluarga antara istri Pak Ferdi Sambo, Ibu PC, dengan almarhum Brigadir C, tidak akan mungkin terjadi pelecehan seksual. Tetapi pernyataan Pak Kamarudin ini sangat masuk akal ya, jika kemudian ada hal-hal yang diketahui oleh Brigadir C yang tidak boleh dibuka ke publik atau kepada orang lain, sehingga Pak Ferdi Sambo ini merencanakan untuk menghabisi si C ini. Seperti saya waktu bikin laporan pertama kali, motifnya karena almarhum ini
diduga mengetahui hubungannya dengan yang cantik-cantik itu. Jadi ketika suaminya bintang 2, istrinya bintang 3 ditanya, bapak kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, kenapa tidak pulang-pulang? Maka sulit bagi ajudan dan supir untuk berdusta. Maka kemungkinan dikasih tahu kepada ibu. Nah, ibu akhirnya mengetahui ada yang cantik-cantik itu, kemudian dilabrak. Lah terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga, kan begitu. Makanya kalau polisi serius, gampang mengungkap ini. Kalau saya setengah hari, bahkan saya biasanya cuma 5 menit sudah terungkap. Nah, makanya saya bilang supaya menolong institusi Polri ini, libatkan Angkatan Darat, Angkatan Udara. Jangan bebani dia. Saya melihat pengacaranya si Barada 2E yang nomor 2, yang kedua ini aja. Saya baru lihat mukanya, saya bilang ini orang yang diberkati Tuhan. Makanya langsung terbuka. Karena saya melihat muka orang aja, saya udah ngerti isi otaknya. Pengacara pertama sempat dia berbohong dengan mengatakan dia akan dijadikan pahlawan. Malamnya saya doktrin, kau orang Batak, saya bilang, jangan jadikan semua orang Batak mengutuki kau. Kalau kau membela pembohong, kutuknya itu kena kamu 7 turunan, saya bilang gitu. Minimal 4 turunan menurut Alkitab. Maka, Nah, bukan hanya sekedar asumsi saja. Saya juga mencari-cari informasi terkait sebenarnya apa yang diucapkan Pak Kamarudin Simanjuntak ini benar apa tidak. Nah, ini ada salah satu berita dari Suara Merdeka, ya, ada dari Suara Merdeka. Judul beritanya begini, heboh, muncul kabar Irjen Verdi Sambo sudah menikah siri dengan AKP Rita Yuliana. Brigadir C tahu, itu judul beritanya. Ini dirilis Kamis 11 Agustus 2022. Saya coba baca ya, sobat sekalian. Blora, suaramerdeka.com. Sosok AKP Rita Yuliana kembali ramai diperbincangkan usai Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir C. Sosok AKP Rita Yuliana bahkan viral di media sosial. AKP Rita Yuliana disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Verdi Sambo. Mendapati hal itu, netizen lantas ramai mencari tahu siapa sebenarnya sosok AKP Rita Yuliana yang santer disebut sebagai polwan cantik. Kasus kematian Brigadir C merupakan, kasus kematian Brigadir C rupanya telah melibatkan banyak anggota polisi. Baru-baru ini seorang polwan cantik bernama AKP Rita Yuliana bahkan dikaitkan dengan kematian Brigadir C. Isu terbaru mengatakan bahwa AKP Rita Yuliana menjadi istri simpanan Verdi Sambo. Wah, kalau ini benar, berarti pernyataan Pak Kamarudin tadi itu sangat masuk akal dan memang ini sangat mencurigakan, gitu ya. Sampai saat ini AKP Rita Yuliana belum memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Verdi Sambo. Isu tersebut semakin menguat saat AKP Rita Yuliana mendadak tidak membagikan aktivitasnya di media sosial, padahal sebelumnya ia sering aktif di media sosial miliknya. Mengutip dari postingan channel YouTube Suara Hati Istri, ada kedekatan khusus antara AKP Rita dengan Verdi Sambo. Pengakuan hubungan spesial keduanya diakui AKP Rita usai ditetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir C. Dikutip dari channel tersebut, bahkan dikabarkan Verdi Sambo sudah menikah siri dengan Rita. Hal itulah yang membuat Verdi Sambo jarang pulang. Dikutip lagi, wah, itu kan hampir sama dengan pernyataan Pak Kamarudin tadi, ya, bahwa ini karena jarang pulang, ibu curiga, dia bertanya, disuruh cari tahu,
Ternyata setelah tahu, dikasih tahu kepada ibu dan mereka bertengkar. Inilah yang membuat kemudian Pak Ferdi Sambo ya merencanakan pembunuhan Brigadir C. Selanjutnya teman-teman, sementara itu mengutip berita Subang, AKP Rita Yuliana melalui akun Twitter bernama @tata24, Rita yang diduga miliknya mengungkap hubungan asmaranya. Dalam unggahan di beranda Twitternya, ia diduga telah menikah pada tahun 2014 dengan Kompol Komang Yogi Arya Wiguna. Dalam sebuah kolase foto di unggahan tersebut, AKP Rita Yuliana menunjukkan mahar hingga buku nikah. Waduh. Ngeri ini kalau memang dia sudah menikah siri. Oh, jadi begitu ya perbuatan Jenderal 2 Bintang. AKP Rita Yuliana mengenakan kebaya berwarna putih senada dengan pakaian atasan sang pengantin. Keduanya nampak terlihat serasi tersenyum bahagia saat memamerkan buku nikah dan juga mahar pernikahan. Waduh. AKP Rita Yuliana juga mengunggah papan ucapan dari rekan kerjanya untuk memberikan selamat pernikahan untuknya. Tampak ada papan ucapan selamat dari Kapolda NTB Brigjen Pol Sriono dan juga dari Detesemen 42 Drama Ksatria Akademi Kepolisian. Ini sangat menghebohkan teman-teman sekalian. Jadi motif pembunuhan ini sampai sekarang masih misteri. Tetapi menurut analisa saya bahwa apa yang disampaikan Pak Ferdi Sambo pada hari ini kepada pihak kepolisian atau penyidik, pernyataan itu sangat tidak masuk akal. Menurut saya ini adalah skenario baru dari Pak Ferdi Sambo. Ya, tolong kepada penyidik harus benar-benar jeli dan teliti ya untuk menangani kasus ini ya, supaya benar-benar terbuka terkait motif ini. Jangan hanya sekedar alasan saja menuduh orang yang sudah meninggal dunia karena tidak bisa membela dirinya ya. Pak Ferdi Sambo boleh saja ya menuduh karena yang dia tuduh kan sudah tidak ada lagi, jadi tidak bisa membela dirinya, tetapi percaya bahwa Tuhan akan membuka segala sesuatu kebenaran. Kemudian kita mendengar sebelum ini juga dari pernyataan Pak Kamarudin Simanjuntak bahwa ketika ancaman itu terjadi, ancaman itu berupa pesan yang disampaikan kepada Brigadir C sebelum terjadi penembakan, bahwa jangan coba-coba naik ke atas. Kata-kata itu sudah sangat-sangat familiar sekarang ini. Jangan coba-coba naik ke atas, dan itu sangat mencurigakan. Apa itu di atas? Mungkin di lantai 2 gitu ya. Apa ada sesuatu di atas itu? Dan itu yang sudah kita lihat berbagai media sosial yang sering mengunggah bahwa diduga ada di atas itu judi atau narkoba dan sebagainya. Itu kita tidak tahu ya, apakah dugaan itu benar atau tidak, tetapi ada kode jangan naik ke atas. Kalau naik ke atas dibunuh, itu kira-kira yang mungkin sangat mencurigakan. Dan mungkin ini pihak kepolisian boleh juga lebih mendalami lagi, mencari dan supaya terungkap kebenarannya. Nah teman-teman sekalian, dari versi yang sudah kita analisa ini, versi polisi dan keterangan Ferdi Sambo dan Pak Mahfud MD juga, dan keterangan yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, versi Pak Kamarudin yang juga berbagai pemberitaan. Saat ini kita akan menganalisa itu dan boleh kita menilai bahwa mana yang benar.
dan kita akan nantikan apa keputusan dari pengadilan terkait motif pembunuhan ini. Nanti kita akan kawal terus. Kita doakan pengacara keluarga Brigadir J supaya diberikan hikmat, dan juga seluruh tim penegak hukum yang melakukan penyelidikan kasus ini, dan juga kepada seluruh penegak hukum terkait yang terlibat dalam proses penanganan kasus ini, terlebih kepada Bapak Presiden, doakan supaya mereka juga atau Bapak Presiden terus juga ikut mengawal kasus ini agar kasus ini terbuka seterang-terangnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.